Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi terkait dugaan kasus suap pemeriksaan pajak oleh pegawai Kementerian Keuangan di Jakarta Utara. Purbaya menyebut itu merupakan syok terapi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana di Banda Aceh, Aceh. Meski demikian, pihaknya akan mendampingi secara hukum pegawai Kementerian Keuangan tersebut dan menghargai proses hukum yang kini sedang berjalan. Kalau saya bilang itu mungkin bagus untuk shock terapi untuk orang pajak, tapi kita lihat seperti apa prosesnya seperti apa. Pada dasarnya gini, kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Artinya jangan sampai ditinggalkan sendiri, jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Tapi prosesnya ya proses hukum seperti biasa. Jadi anak buah nggak akan kita tinggal, tapi kalau nanti ketahuan bersalah ya sudah. Purbaya menambahkan pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan kepada 5 tersangka bukan bentuk intervensi, melainkan memang sudah aturan dalam sebuah perusahaan. Dari Banda Aceh, Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi haji 2023-2024, KPK belum menahan juga mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas. KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus itu. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas dan staf khususnya Isfa Abizal Aziz sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi haji 2023-2024. Meski demikian, KPK belum menahan keduanya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Terkait penahanan Yakut Kholil Qaumas dan Isfa Abidal Aziz, Budi mengatakan penahanan merupakan kebutuhan penyidik dan proses penyidikan masih terus berjalan. Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Nah, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. KPK juga mengungkap jumlah pengembalian uang dari Biro Travel Haji atau penyelenggara ibadah haji khusus mencapai 100 miliar rupiah. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah. KPK menghimbau agar seluruh pihak dan asosiasi Biro Travel Haji untuk mengembalikan uang yang berkaitan dengan kasus kuota haji. Dan KPK mengungkit pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman saat meminta tambahan kuota haji. Siapa sangka berawal dari hadiah 20.000 kuota haji, kini Menteri Agama era Joko Widodo Yakut Kholil Qaumas malah jadi tersangka dugaan korupsi haji. 8 Januari 2026 mungkin menjadi hari yang naas bagi Yakut Kholil Qaumas. Setelah 2 kali diperiksa KPK, Menteri Agama era Jokowi itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. Peran Jokowi dalam masalah kuota haji hingga berujung ditemukan tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan. Asep Guntur Rahayu mengungkap peristiwa berawal saat Jokowi bertemu putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman untuk meminta tambahan kuota haji. Gayung bersambut, pemerintah Arab Saudi menghadiahi 20.000 tambahan kuota haji. Jadi rekan-rekan di tahun 2023 akhir ya, ini saya kembali lagi ulas bahwa Presiden Republik Indonesia pada saat itu ada kunjungan ke Saudi Arabia dan ketemu waktu itu adalah MBS ya, Muhammad bin Salman, kemudian cerita terkait dengan bahwa antrian haji, maksudnya antrian haji yang reguler itu sudah mencapai puluhan tahun, gitu, seperti itu. Maka kemudian diberikanlah tambahan kuota yang biasanya 221.000, kemudian ditambahlah 20.000 kuota itu. Pembagian kuota lalu ditentukan 90% atau 18.400 kursi untuk jemaah reguler dan 8% atau 1.600 kursi untuk jemaah haji khusus.
Bukannya menerapkan aturan, Yakut yang kala itu menjabat sebagai Menteri Agama justru membaginya menjadi 50-50 hingga menuai masalah. Setelah ditelusuri KPK, diduga ada praktek jual beli kuota haji antara Kementerian Agama dengan sejumlah biro perjalanan haji. Sejak Juni 2025, KPK sudah menggeledah sejumlah tempat hingga memeriksa sejumlah saksi. Dari mantan staf sus Isfah Abidal Aziz yang kini telah menjadi tersangka hingga pemilik biro perjalanan haji. Pertanyaannya, apakah KPK ada nyali memeriksa Joko Widodo sebagai saksi? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai resmikan sekolah rakyat, Presiden Prabowo Subianto tiba di IKN, Ibu Kota Nusantara. Apa saja kegiatannya? Kami hadirkan usai jeda di Sindo Prime. Lelaki itu gak banyak yang bercerita ya. Iya, udah tuh nangis tapi habis itu udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya body dulu lah, lempeng. Body dulu. AC dingin. Ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketua Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Antara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar, tangnya dibayar tapi dalam antara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story. Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Situasinya, ini perang dunia